Baik, baik. Tadi kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya bersama. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat peserta webinar. Webinar tema webinar pada sore hari ini yaitu peningkatan literasi sains berbasis proyek bioteknologi. Langsung saja acara ini saya serahkan kepada Ibu Moderator yaitu Ibu Tri Ratna Dewi SPD, guru IPA di SMP Negeri 2 Teluk Jambe Barat sekaligus calon pengawas Kabupaten Karawang. Kepada Ibu Sri Ratna Dewi SPD, saya persilahkan. Terima kasih Bu Haji selaku MC. Nah, itu doanya banget ya. Terima kasih, mohon doanya. Ya, jadi terima kasih eh, pada webinar kali ini benar-benar perdana ya Bu Haji ya, perdana di MGMP Komisariat Luk Jambe. Jadi mohon maaf ya, mungkin ada yang masih belajar semuanya gitu ya. Jadi kami di sini benar-benar baru mulai bagaimana kita membuat webinar di PMM. Terima kasih Bu Haji dan terima kasih pada semua rekan guru yang sudah bergabung. Ini bukan hanya SMP saja ya Bu Haji, ternyata banyak juga yang dari SMK, terus ada yang dari luar Jawa Barat juga, terus ada yang dari SD juga. Jadi memang nanti lebih ke literasi, tapi memang di sini materinya ke IPA, SMP, tapi kita nanti pasti Bu Dewi itu akan memaparkan lebih luas lagi tentang apa itu literasi sains. Jadi langsung saja kita perkenalkan ya. Alhamdulillah narasumbernya sudah hadir. Bu Dewi Fitrianti ini sebenarnya teman kita juga dari pengurus MGMP Komisariat Luk Jambe yang prestasinya sudah wow banget. Alhamdulillah udah gupres, guru berprestasi tingkat kabupaten tahun kemarin ya Bu Dewi. Ya. Misal amin. Sekarang di perdana ini beliau bersedia memaparkan, menyampaikan lah, men-share sedikit ilmunya. Ya, nanti bisa dilanjutkan sebagai narasumber selanjutnya Bu Dewi ya. Atau mungkin dari kelompok lain mau menarik Bu Dewi sebagai narasumber, silakan. Ya, saya izin Ibu Bapak semuanya, guru yang sudah bergabung di webinar ini, izin menyampaikan tentang CV ya dari Bu Dewi Fitrianti ini. Share screen. Sudah terlihat tinggal di slide show, Bu. Ya. Sudah terlihat ya, Bu Bapak Guru semuanya, ini adalah CV dari Bu Dewi Fitrianti. Lahir di Garut ya. Garut, 46 tahun yang silam. Nah, jabatannya guru madya di SMP 4 Kelari. SMP 4 Kelari merupakan salah satu kecamatan di wilayah Karawang bagi ibu bapak yang di luar Jawa Barat ya. Kemudian pengembang MGMP IPA Komisi Teluk Jambe, guru penggerak angkatan 3. Yang bagi Karawang itu angkatan 3 itu merupakan angkatan pertama. Kemudian setelah lulus guru penggerak, dia juga ikut daftar menjadi PP ya Bu Dewi ya. PP CGP angkatan 8. Kemudian ada komunitasnya Kaca Gelis tentang gerakan literasi, kemudian tim penilai AK. Nah, di Kerawang ini bagi yang mengajukan naik pangkat dinilai sama Bu Dewi. Ya, pokoknya sekabupaten Karawang bagi guru-guru itu, paknya itu salah satu penilainya adalah Bu Dewi Fitrianti. Kemudian guru SMP berprestasi tingkat Kabupaten Karawang tahun kemarin. Pengalaman kerjanya guru IPA di SMP 2 Ciampel, Karawang. Kemudian instruktur program bermutu, instruktur kurikulum 2013 Karawang, guru IPA, pembina PMR 2013, pembina pramuka, kemudian PKS kesiswaan. Beliau juga sudah menjadi PKS nih di SMP 4 Kelari ya, Bu. Kemudian PKS kurikulum 2021, koordinator tim literasi SMP 4 Kelari. Kemudian pembina Science Planner. Nah, ini mungkin nanti bisa ditanyakan lebih jauh ke Bu Dewi. Science Planner.
Kan kemudian pengurus komunitas belajar MGMP Batuk Jambe yang sekarang ya. Pengalamannya ini pendidikan pertama itu S1-nya di Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jogja, bentar Yogyakarta, ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta Ya, UNY ya, UNY ya, ya. ya. Kemudian S2-nya itu di Garut, Teknologi Pendidikan. Jadi beliau itu nanti sebagai apa? Cocok di bagian kurikulum ini ya, bagian pejabat Waduh. teknologi pendidikan. Nah, ketertarikannya yaitu art of bakery, kemudian ecoprint, fashion design. Ini kalau misalnya ibu bapak mengetahui mungkin IG-nya atau apa itu banyak banget hasil dari ecoprint ataupun bakery ya, makanan-makanan, apalagi fokusnya biasanya ke tempe. Nah, gitu. Waktu panen karya guru penggerak juga menghasilkan bagaimana membuat es tenjel dari tempe. Itu semuanya kaget. Bagaimana tempe bisa menjadi kue yang enak banget ya Bu Dewi. Jadi itu Bu Dewi itu benar-benar science planner itu. Ini selain tadi ya pengalamannya ini, Suaranya punya agak ini udah sulit. banyak banget ini buku karya buku Bu Dewi ini. Sang Duta Literasi, ini ada es krim dari Ubi Ungu ya Bu Dewi ya. Iya, Kemudian betul. Teacher Metamorphosis, Senandika Rasa, Gempita Skenario, Keterampilan Proses, dan yang terakhir ini nih, Capetang. Bagian di luar Kabupaten Karawang mungkin khawatir baca Capetang. Nah, ini Capetang. Capetang menempe. Ya, Capetang itu bahasa Sunda ya Bu Dewi ya. Capetang Iya, itu betul. pinter atau apa ya, pokoknya Pandai Capetang itu bercerita. Pandai bercerita. pandai bercerita. Saya juga bukan orang Sunda. Itu, itu bahasa Sunda ya, Bapak Ibu. Bahasa Sunda ya, bahasa Sunda, Capetang menempe. Nah, ini yang akan dibahas juga ya tentang literasi ini, makanya background-nya juga kita ini background-nya tempe ini, tempe yang berbentuk segitiga. Nah, ini didasari sama buku ini kayaknya. Nanti kita lihat ya, termasuk nanti ke bioteknologi. Sekian CV dari Bu Dewi Fitrianti. Tidak usah menunggu lama ya. Nanti Ibu Bapak kita langsung saja mendapatkan ilmu dan pokoknya share dari Bu Dewi Fitrianti yang untuk webinar kali ini sebagai narasumber. Kepada Bu Dewi Fitrianti dipersilahkan. Baik, Ibu. Oh, maaf, suara saya apakah terdengar, Ibu? Terdengar jelas. Oke, terima Sudah kasih. Terima kasih. kedengaran. Terima kasih kepada Ibu Haja Rukmini sebagai MC yang telah memfasilitasi kami, kita di sini semua dapat melaksanakan acara berbagi lah ya, berbagi pengalaman intinya, berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya lakukan di sekolah sebelumnya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kali ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya bukan yang paling wah, gitu kan, kemauan untuk membuka hati dan membuka pikiran. Ini hanya latar belakang saja yang mendasari saya untuk melakukan ini. Nah, mengingat paradigma pengembangan pendidikan dan kebudayaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada amanah mencerdaskan kehidupan bangsa dan target kita semua dalam pendidikan ini ya, kecakapan abad 21, long life learning yang diharapkan menjadi long life learning. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Ada 3 pusat pendidikan, masyarakat, sekolah, dan satu lagi apa namanya, keluarga. Nah, ketiga ini tidak bisa satu persatu ya, jadi sendiri-sendiri gitu. Kita harus kolaborasi dari 3 pusat pendidikan ini dan akhirnya nanti akan membentuk karakter, kompetensi, literasi yang akan melengkapi kecakapan siswa di abad 21 ini. Ya, selanjutnya kecakapan abad 21 ini di setiap siswa itu untuk meningkatkan daya saing. Jadi kita saingannya itu bukan hanya misalnya kebetulan di sini kan ada yang dari luar Jawa ya, ada yang dari Lampung, ada yang tadi saya perhatikan dari Aceh, juga ada dari Jogja. Nah, saingan kita mungkin bukan hanya satu Indonesia,
nanti ke depannya gitu kan. Nah, itu mungkin ASEAN atau lebih jauh lagi gitu. Nah, harapannya kita harus memiliki ini gitu ya. Ada kualitas karakter seperti apa, kemudian literasi dasarnya seperti apa, dan kompetensinya seperti apa. Jadi kita mindsetnya bukan hanya misalnya gini, saya bertugas di SMP kecil gitu ya, di sekolah kecil. Kita tidak perlu berkecil hati untuk eh, sebuah mimpi besar ini gitu ya. Yang kita pikirkan kita sama gitu tugasnya untuk mencapai ini, yang meningkatkan daya saing siswa. Nah, dalam segi karakter bagaimana siswa beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis seperti saat ini gitu. Kemudian ini dari segi karakter. Kita harus bisa membelajarkan cara beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis tersebut. Caranya seperti ini. Nah, kemudian dari literasi dasar bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari melalui 6 literasi dasar yang sedang kita jalankan. Perintisnya adalah ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya setelah UN tidak ada, kita muncul ada AKM, ada literasi numerasi, literasi bahasa, kemudian literasi IT. Nah, ini 6 literasi dasar ini harus dikuasai oleh siswa. Kemudian yang kompetensi, bagaimana siswa memecahkan masalah yang kompleks dengan cara ini, ya berpikir kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Dan ini dari segi kurikulum pembelajaran, buku atau penilaian perlu memperhatikan ini. Ya, ini dari kurikulum yang sebelumnya sudah dicanangkan seperti ini dan ditambah sekarang kurikulumnya baru. Ya, selanjutnya dalam judul saya kenapa ada project based learning. Jadi satu ada sesuatu yang menantang gitu. Ada masalah yang menantang di lingkungan. Ada socio-scientific issue. Jadi kita berakar dari sana. Bukan gosip ya, tapi ini socio-scientific issue. Jadi penekanannya pada scientificnya. Kemudian ada sustain inquiry atau membelajarkan penyelidikan. Kemudian ada otentik ya, keaslian. Kalau dari sini ada authenticity gitu ya. Kemudian dengan project based learning ini bagi yang mengikuti pendidikan guru penggerak mungkin sudah tahu ada dibelajarkan kepemimpinan murid atau student voice dan student choice. Ada satu lagi ya. Kemudian ada proses melakukan refleksi, kemudian ada kritik dan revisi setelah sesuatu itu disusun, kemudian dirancang, disusun, dibuat, dan akhirnya dikomunikasikan, kemudian ada masukan yang harus ditambahkan ke dalamnya atau kritikan, dan itu harus bagaimana kita membelajarkan legowo itu berbesar hati, maaf, berbesar hati untuk menerima ya saran bagaimana suatu produk itu dapat digunakan dan berguna untuk masyarakat. Nah, selanjutnya apa? Mengapa? Bagaimana bioteknologi konvensional? Karena terkait dengan judul ini, saya mengambil bioteknologi konvensional karena dikaitkan dengan ini proses penelitian dilakukan di akhir 2021 dan pelaporan di tahun 2022. Itu di saat masa COVID ya. Masa COVID, jadi saya baru berbagi sekarang dari dasar ini ya, apa itu bioteknologi konvensional, kita sudah paham semua, memanfaatkan mikroba atau mikroorganisme untuk menghasilkan atau mengubah pangan sehingga meningkatkan nilai produk pangan. Jadi ada agen biologi yang digunakan untuk meningkatkan nilai suatu produk gitu ya. Entah itu pangan, minuman atau produk kesehatan dan lain-lain. Mengapa bioteknologi konvensional? Di sini ada tuntutan ya, tuntutan kehidupan, antara lain jumlah penduduk. Otomatis kalau jumlah penduduknya banyak, berarti kan ketersediaan pangan itu harus ada dan diusahakan bervariasi gitu, agar nutrisinya terpenuhi bagi seluruh masyarakat. Kemudian dimulai, ini setelah revolusi bioteknologi konvensional dimulai setelah revolusi industri sekarang ini. Kemudian terdapat socio-scientific issue.
yang pada saat itu di COVID itu kita membaca media ya, entah itu online atau media apa, itu terdapat social scientific issue kedelai langka gitu. Karena kedelai langka ini tempe pun menjadi mahal pada saat itu gitu ya, latar belakangnya. Dan ini masalah ini kan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini saya angkat menjadi suatu pembelajaran IPA di kelas. Nah, selanjutnya, nah ini ya, ini yang saya ambil dari satu media. Jadi eh, infografis ini saya share kepada siswa ya sebagai fakta yang terjadi saat itu gitu kan. Dan di sini tempe made in Amerika, padahal tempe itu asli Indonesia gitu kan. Tapi kenapa kita mengimpor kedelai dari luar negeri? Kemana petani-petani kedelai yang ada di Indonesia? Mengapa tidak bisa mencukupi pasokan kedelai untuk di Indonesia begitu? Ini saya bawa, ini satu masalah saya bawa ke kelas. Nah, selanjutnya dari harian Lentera, ini juga saya bawa ke kelas. Kelangkaan tempe, saya tidak membicarakan masalah kebijakan pemerintah bagaimana, tapi masalah ini jadi sosio saintifik yang dapat diangkat di suatu pembelajaran IPA. Dan ini sudah diprediksi sampai tahun 2040 itu kebutuhan tempe akan kedelai ya, sorry, ketersediaan kedelai seperti ini semakin meningkat gitu. Nah, selanjutnya, nah apalagi kemarin itu pas ketika proses pembelajaran COVID, kita semua se-Indonesia itu merasakan begitu. Ada dampak yang kita rasakan ya dari adaptasi kita sebagai guru dari pembelajaran konvensional akhirnya mengharuskan kita melek IT dan segala macam gitu. Dari medianya, kemudian apa media dan bagaimana kita mengelola kelas daring itu luar biasa gitu kan. Jadi ternyata ada dampaknya juga, dampak positifnya dengan adanya pandemi satu, memicu percepatan transformasi pendidikan. Ini masih latar belakang ya. Kemudian yang kedua, keterbatasan itu justru menjadi pemicu kita untuk kreatif tanpa batas ya. Jadi ada di sini mungkin pasti banyak mengalami pas kemarin itu akan apa ya mengalami bagaimana kreatif kreatif Bapak Ibu tuh di apa ya di dipicu untuk muncul gitu. Gimana caranya supaya belajar tetap terlaksana di situ ya. Nah di sini dunia pendidikan apa jika kita lihat dari sudut pandang lain ancaman. Ini sebagai ancaman ya COVID gitu ya. Tapi justru dapat menjadi peluang dan batu loncatan untuk mendorong majunya dunia pendidikan. Selanjutnya, nah ini ya, ada bioteknologi konvensional dan pembelajarannya. Dari pandemi ini, proses yang kemarin itu ya, saya mencoba untuk melakukan itu sebagai anggap saya tantangan gitu. Saya anggap sebagai tantangan. Jadi melakukan riset bagaimana jika kita tetap melaksanakan praktikum tapi di rumah gitu. Karena kan waktu itu ada kebijakan PPKM oleh pemerintah mengakibatkan praktikum ini tidak bisa dilakukan di sekolah. Apalagi yang ini ya, sterilisasi, pemanasan bahan tidak bisa dipraktekkan di sekolah. Dan ini dilakukan oleh siswa di rumah tentu saja dengan panduan kita sebagai guru. Nah, ini contoh saja, ini proses pemanasan dan sebelum bahan disterilkan ini proses saja ya teknis untuk masuk ke dalam proses fermentasi. Nah, kemudian pada saat itu di tahun 2021 ini juga yang menjadi latar belakang penelitian saya gitu. Rapot pendidikan SMP Negeri 4 Kelari di tahun 2021 pada poin literasi A1 ya, indikator A1 kemampuan literasi ada di angka ini 1,96 dengan apa predikat mencapai kompetensi minimum. Tapi ini saya uraikan gitu. Sekarang kan semua guru dimanapun itu wajib mengetahui
rapot pendidikan di sekolahnya dia bertugas. Ya, di situ kan kita tahu rapot kita merah, kuning, apa hijau gitu kan. Ini saya mencoba membreakdown ini ya. Ternyata literasinya itu seperti apa? Itu kan ada beberapa indikator. Saya hanya menyoroti tentang literasi saja gitu. Nah, ternyata proporsi kemampuan literasi di tahun 2021 yang mahir ada segini ya datanya. Kemudian yang tingkat cakap ada lebih banyak. Nah, yang perlu intervensi khusus ada segini, 4 masih ada, kecil tapi masih ada gitu. Dan kenapa tidak banyak yang mahirnya hanya menumpuk di tingkat cakap gitu kan. Ini menjadi apa ya? Latar belakang gitu. Walaupun ini sudah mencapai kompetensi minimum, oke lah ini pekerjaan kepala sekolah misalnya ya. Pekerjaan kepala sekolah yang harus memprogramkan bagaimana rapot pendidikan itu kalau merah gitu kan. Ya, itu tidak salah. Kita sebagai guru harus tahu juga kenapa kan kita ada di lembaga itu dan ikut bertanggung jawab gitu. Minimal minimal di kelas kita. Ya, di kelas kita seperti apa? Apa kontribusi guru IPA untuk meningkatkan nilai rapot pendidikan di sekolah itu? Entah itu guru apapun gitu ya. Guru mata pelajaran apapun harus berkontribusi. Yang saya lakukan ini minimal saya lakukan di kelas IPA terlebih dahulu karena saya bidangnya bidang IPA gitu. Nah, jadi dari sini ada ide gitu kan. Jika ada kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dan kondisi yang sebenarnya, berarti ada yang harus saya lakukan gitu. Minimal di kelas saya. Dan yang kedua adalah tuntutan kecakapan aba 21 dan target PISA 2024 untuk pendidikan sains. Nah, melihat latar belakang ini, jadi saya memilih model apa namanya? Model project based learning. Nanti saya bahas dan tujuan penelitian ini ada dua, mengetahui keterlaksanaan pembelajaran proyek bioteknologi seperti apa. Saya menggunakan tempe karena tadi di latar belakangi oleh socio-scientific issue yang ada di masyarakat. Terus mengetahui penerapan model project based learning dapat meningkatkan kemampuan literasi. Nah, rumusan tujuan ini berkesinambungan dengan rumusan masalah sehingga nanti manfaatnya dapat kita lihat bagi guru itu seperti apa dan bagi sekolah dan bagi peserta didik seperti apa. Oke, selanjutnya. Nah, kajian pustaka yang saya gunakan untuk ini saya singkat saja ya Bapak Ibu. Pertama tentang belajar. Jelas ini dari kita kuliah dulu sudah menanamkan kepada kita belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu. Saya mengambil dari Hilgard dan Bauer dari Jamaluddin 2019. Di sini ya ada belajar dari perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalaman dan latihannya berulang-ulang dalam situasi tersebut. Jadi belajar membawa suatu perubahan pada diri individu yang belajar, kemudian perubahan itu tidak hanya sejumlah pengalaman, pengetahuan, melainkan juga membentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, minat, dan penyesuaian diri. Nah, ini akan membentuk diri seorang individu. Kemudian kedua tentang project-based learning, di sini saya menggunakan Stoller ya, dari Stoller, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih merencanakan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, dan menampilkan atau melaporkan hasil kegiatan. Produknya apa? Hasil berupa barang atau jasa dan dalam bentuk desain misalnya. Jadi tidak hanya dalam bentuk barang gitu ya. Jadi ada bentuk barang yang bisa dilihat 3 dimensi gitu. Tapi bisa juga desain, skema, karya tulis atau yang lainnya. Dan saya di sini
fokus kepada produk tempe. Ya, saya yakin di sini tidak ada yang tidak suka tempe. Betul ya Bapak Ibu? Bu Sri? Oke, Iya, tempe. ya. Oke, selanjutnya yang melatar belakangi di sini eh, ada yang saya baca dari referensi itu ada program for international student PISA, jadi satu asesmen yang asesmen internasional gitu ya, yang sekarang sampai tahun ini kita melakukan itu gitu kan, asesmen ketuntasan minimal ya, dengan soal-soal tipe HOT ya, high order thinking skill, dan Indonesia itu berusaha untuk mewujudkan itu ke sana, ke PISA ini gitu ya. Eh, saya dengar ya kita baru HKM itu yang secara random 40 ya, 40 siswa di untuk mengerjakan soal dari pusat itu. Kemudian 40 ya, 40 45, 40. 45 kalau nggak salah. 45. Oke, nah itu nah selanjutnya nah ini yang saya bahas tadi tentang literasi itu kan ada 6. Jadi yang pertama di tahun pertama 2017 itu kita di sini bergeraknya ya. Baru di sini gitu. Perintis semuanya di provinsi manapun di sini dari 2017. Dan selanjutnya dari kementerian ini sudah ini keenam literasi dasar ini harus dikuasai, termasuk literasi sains. Di sini ada yang literasi yang lain yang sekarang ada ujiannya itu kan ada baca tulis ya, numerasi sama literasi bahasa kalau tidak salah. Nah, ini ada literasi numerasi jelas. Nah, ini literasi sains, kecakapan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita serta mengambil keputusan yang tepat. Dan ini diiringi oleh numerasi, digital, atau juga di sini ada kearifan lokal. Di semuanya saling apa ya berpaut terpaut gitu. Tapi kita tidak akan membahas ini satu persatu. Ya, ada apakah ini literasi baca tulis, manfaatnya apa? Nanti Bapak Ibu bisa baca di sini. Saya langsung kerja ke literasi sains karena sesuai dengan judul yang saya bahas hari ini. Nah, literasi sains ini mencakup kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita. Dan ini kecakapan untuk mengambil keputusan secara tepat, secara ilmiah, yang tepat secara ilmiah agar kita dapat hidup lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih baik. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, eh, mengapa? Jadi, karena di dalam literasi sains ini dibelajarkan berpikir kritis, menyelesaikan masalah dengan kreatif, kemudian ada bekerja sama dengan orang lain, dan berkomunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya, literasi sains yang ada di penelitian saya ini berfokus pada pemahaman tentang fakta-fakta utama, konsep, teori penjelas yang menjadi dasar pengetahuan ilmiah. Di sini saya bagi menjadi 3. Menurut PISA ya, waktu itu. Di sini ada konten, jadi alam, pengetahuan alam, konten IPA apa gitu kan, yang pada dasar di sini adalah konten bioteknologi. Kemudian pengetahuan prosedural, pengetahuan tentang bagaimana ide tersebut menjadi produk gitu. Bagaimana siswa dibelajarkan mengemukakan ide dari fakta-fakta yang ada pada konten di sini. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengetahuan konteks, pemahaman tentang alasan yang mendasari prosedur ini apa dan pembenaran penggunaannya, epistemologi. Nah, selanjutnya pada saat itu saya belum menggunakan kurikulum Merdeka, saya masih di K13 ya. Di sini ada 2 KD yang pengetahuan menerapkan. Sudah menerapkan berarti ada C berapa itu. Kemudian ada membuat yang keterampilan. Membuat salah satu produk bioteknologi konvensional. Dan ini indikatornya. Dan di sini saya indikatornya ada 3.
untuk nanti ya mengamati berbagai produk bioteknologi konvensional yang saya beri highlight di sini adalah tempe berdasarkan socio-scientific issue, kemudian membedakan prinsip ini dan melakukan percobaan untuk membuat produk bioteknologi konvensional. Selanjutnya ini ada metodologi ya. Saya melakukan penelitian tindakan kelas ini ada 2 siklus ya. Satu siklusnya ada 2 kali pertemuan dan ini bukan diulang. Siklus itu kan berputar gitu ya dari tindakannya seperti apa, observasi, refleksi, dimulai dari perencanaan. Dan apabila di refleksi ini ada sesuatu yang saya lewati atau tidak terlaksana, disempurnakan di siklus kedua. Demikian selanjutnya. Nah, di sini ada subjeknya, objeknya proses pembelajaran bioteknologi menggunakan mode pembelajaran berbasis proyek dan kemampuan literasi sen, aspek konten, proses, dan konteks. Sumber data ini jelas. Kemudian yang PJBL, saya sintaksnya mengambil dari Lukas. Pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Jadi berdasarkan tadi ya, socio-scientific issue dari beberapa media, mengapa gitu. Masalahnya saya lemparkan foto itu dan diberi pertanyaan pemantik, akhirnya siswa dapat mengemukakan mengapa kita harus mengimpor dari luar, dan apakah ada sumber lain yang dapat kita manfaatkan untuk tempe ini, gitu kan? Ini digali dari sini. Jadi pertanyaan pemantik guru itu menentukan rumusan masalah yang akan dikembangkan oleh siswa dan dicari solusinya seperti apa. Kemudian yang kedua, mendesain pertanyaan proyek. Jadi proyek siapa? Proyek siswa. Kita hanya fasilitasi gitu. Nah, setelah ini menyusun jadwal. Bagaimana prosedur ini? Bagaimana langkah setelah mendesain, kemudian disusun jadwal seperti apa untuk melangsungkan proyek ini gitu. Kemudian monitoring dan mengkaji hasil. Di sini membuat tempe dari bahan kacang yang dipilih oleh kelompok. Karena dengan kelangkaan kedelai tadi masalahnya, dapatkah tempe itu misalnya diganti bahannya dengan sumber alam lain yang ada di daerah itu, begitu kan? Misalnya kalau di daerah Kerawang misalnya ada terubuk kan, kemudian ada kacang hijau atau kacang merah atau kacang hitam. Nah, nanti bisa digali gitu sumber apa dari siswa ya. Kemudian ada evaluasi pengalaman di sini. Di sini siswa akan dapat mengkomunikasikan hasilnya seperti apa. Kemudian hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Data yang diperoleh dari penelitian itu adalah ini. Aktivitas yang saya lakukan adalah siklus 1 dan siklus 2. Di sini pada pertemuan 1 ada 70%. Ini masalah keterlaksanaan ya. Keterlaksanaan pembelajaran. Ya, ini kan seharusnya idealnya kan 100%, tapi ini tidak. Kemudian untuk yang pertemuan 2, ini keterlaksanaan ada 78%. Kemudian dirata-ratakan menjadi 74% dari 2 kali pertemuan ini. Nah, ini kan kenapa tidak sampai tinggi gitu ya, direfleksi pada langkah apa di sintak model pembelajaran berbasis proyek itu yang terlewati oleh saya gitu. Dan waktu itu saya diobservasi oleh 2 guru ya, rekan saya dan rekan guru biologi dan guru bukan IPA gitu ya. Ada. Kemudian yang siklus kedua ada proses peningkatan nih pertemuan 1. Dengan refleksi tadi di siklus 1 akhirnya
ketemu, oh saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan ini. Gitu. Ada yang terlewat. Nah, lanjut dan akhirnya ditemukan setelah di rata-rata ada 91%. Di sini dilihat peningkatannya berapa persen gitu dari siklus 1 sampai siklus kedua. Diambil selisihnya ada 17%. Dan ini di dalam hasil penelitian saya, dan 17% dengan standar deviasi dihitung seperti ini, dan besar efek size-nya dari Robertko ya, ada kategori tinggi yaitu 1,9. Nah, di sini ada 17%. Artinya apa? Kita tidak melihat secara statistik gitu ya. Kalau rumit sekali kalau kita menggunakan statistik ini, tidak menggunakan itu karena kita pekerjaannya guru, jadi cukup dengan presentasi keterlaksanaan pembelajaran seperti apa. Penggunaan model ini, maksudnya model pembelajaran project based learning mampu meningkatkan keterlaksanaan mengajar guru pada taraf tinggi yang tadi itu ya. Jadi setelah merefleksi, ternyata saya tidak monitoring. Oh, ternyata saya tidak melihat interaksi siswa di situ. Nah, kemudian yang kedua, ini tentang kemampuan literasi sainsnya. Literasi sainsnya ini ada 3, konten jelas. Jadi di sini ada evaluasi mengenai konten bioteknologi konvensional. Prosesnya seperti apa di sini dan konteks penerapannya seperti apa. Jadi di sini proses menggunakan keterampilan proses sains seperti apa. Prosesnya itu dari awal melakukan fermentasi, membuat tempe dari awal siklus 1 dan siklus 2. Di sini ada peningkatan ya 4% ya. 4% dan dengan standar deviasi ini ada peningkatan 4,2 dengan efek size 1,4 dengan kategori tinggi. Nah, ini datanya ya. Kemudian berdasarkan data-data yang disajikan, maka penggunaan model project based learning pada materi bioteknologi kelas 9, di khususnya kelas 9G pada saat itu, dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Nah, ini sebentar. Ini hasilnya, Bapak Ibu. Kesimpulannya di sini adalah ada peningkatan ya kemampuan literasi yang dilakukan dari keterlaksanaannya. Satu di sini ada 70. Selisihnya tadi berapa? Ada sebentar ini gimana? Oke. Nah, 17% keterlaksanaan pembelajaran dan penggunaan ini model ini pada peserta ini terbukti ada peningkatan kemampuan literasi dari aspek konten, proses, dan konteks setiap siklusnya. Nah, saran saya untuk penelitian selanjutnya nanti, apabila Bapak Ibu berinovasi begitu ya, perlunya dikembangkan perangkat pembelajaran yang menunjang pelaksanaan literasi sains dalam pembelajaran IPA menggunakan project based learning berbasis STEM. Nah, ini mangga dieksplor begitu seperti itu. Nah, ini dokumentasi yang dilakukan oleh siswa di rumah. Jadi mereka ada pelaporan tagihan project itu sampai mana begitu kan, melalui apa? Melalui foto seperti ini yang dikoordinir oleh guru di grup WhatsApp. Ini ada yang menggunakan kacang merah, ada yang jagung, ada yang kacang merah juga, dan ini ada yang berhasil, ada yang gagal. Itu tidak apa-apa, sebuah proses ya Bapak Ibu. Baik, itu tentang kajian penelitiannya, dan saya menggunakan media ya, media ini dibantu, pembelajaran ini dibantu dengan media. Salah satunya, sebentar, salah satunya, izin share screen. Ini Bapak Ibu, apakah terlihat? Terlihat, lihat. Nah ini, jadi saya tuh berpikir sebagai kacang gitu. Karena bahasanya kedelai, bahasanya tempe kan, otomatis kita berpikiran
kacang apa nih yang dapat digunakan gitu ya sebagai guru nih sebelum ke siswa. Jadi saya membuat satu media untuk memotivasi siswa agar berinovasi membuat tempe tidak hanya dari kacang kedelai. Jadi disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di sekitarnya gitu ya. Ini dengan kemasan komik seperti ini, yang dengan judul-judul yang bombastis gitu ya, akhirnya bisa membuka cakrawala siswa. Ini saya berperan sebagai, jadi memberikan contoh gitu gambaran percakapan apabila saya jadi kacang hijau, apalagi saya jadi kacang kedelai itu seperti ini gitu ya. Jadi ada kecemburuan. Kenapa sih selalu kedelai terus gitu yang digunakan untuk jadi tempe, seolah-olah gitu kan dipikirkan seperti itu. Kemudian ada di sini muncul persahabatan. Ini kan ada, nanti Bapak Ibu bisa membaca, intinya ada kecemburuan, terus saya juga mau dong kayak gitu kan, berselimut salju gitu kan, putih-putih tempe itu kenapa gitu kan, tempe no soya. Nah, nanti ada penjelasan di sini kenapa ada kapang yang tumbuh di situ, Rhizopus, dan akhirnya nanti bisa apa ya, jadi ini tuh seperti pemantik ide siswa gitu, seperti ini. Jadi ini salah satunya, ada juga yang media yang memantik, saya juga gunakan video atau narasi atau LKPD, bisa seperti itu. Sampai tadi seperti yang disebutkan oleh moderator, banyak sekali gitu produk-produk yang dapat dihasilkan dari tempe, bukan hanya dari kedelai. Oke, itu saja mungkin. Apakah masih ada waktunya, Ibu moderator? Ya, terima kasih Bu Dewi. Oh, Ya, masih. sudah Baik, masih ada kalau waktu, tapi mau potong lagi. oh, Masih ada waktu 15 menit lagi. oke, siap, baik. Ada satu lagi media yang saya gunakan, sebentar. Ini ya, masih komik juga. Sebentar. Nah, ini terlihat Bapak Ibu. Terlihat Bu Dewi. Nah, kalau tadi kan dalam komik yang Kartun animasi ya. ya itu. Ini kartu foto aja, komik foto gitu. Ini saya masukkan saja foto saya untuk jadi peran di situ gitu. Oh, itu Bu Dewi ya. Ini kan beberapa tahun yang lalu gitu ya, masih tipis itu pipinya gitu. Kemudian di sini kan seperti LKPD ya Bapak Ibu. LKPD itu ada, kalau mau praktikum itu kan pasti ada LKPD, alat, bahan, prosedur ya. Tujuan, alat, teori, alat dan bahan, juga prosedur. Terus nanti ada pertanyaan di bawahnya gitu. Itu kan model konvensional. Nah, saya ubah gitu kan dalam bentuk seperti ini. Jadi ada foto gitu. Prosedur berupa foto yang dapat divisualisasi oleh siswa. Oh, tanpa melihat video, dia bisa merecording ini dalam kognitifnya sehingga seperti ini. Oh, seperti ini. Jadi ada tadi dengan animasi, dengan di komik itu sebagai kacangnya, dan ini proseduralnya. Ya, proseduralnya seperti itu. Dan untuk yang kontennya bisa video, bisa narasi, atau pemaparan dari guru gitu ya. Seperti itu. Ini prosesnya sampai ini ada kacang merah ya. Jadi tidak hanya memantiknya tidak hanya menggunakan kacang kedelai, tapi juga ada kacang merah yang banyak di daerah Karawang. Mungkin di daerah Aceh beda lagi gitu ya sumbernya. Di Lampung beda lagi, di Jogja beda lagi gitu. Sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk tempe, mangga dieksplor, silahkan dieksplor begitu. Kemudian yang ini ada kacang hijau. Kan di sini banyak sekali kacang hijau ya, di tukang bubur kacang hijau itu. Ada di Jawa Barat banyak sekali. Ini ada, jadi yang banyak dilihat oleh siswa di pasar tradisional atau di warung-warung sebelah rumahnya itu ada. Jadi dimanfaatkanlah oleh mereka begitu ya. Nah, ini saya menggunakan kemasannya daun karena banyak ya daun pisang. Tempe segitiga itu kalau tidak salah daerah Jawa Tengah itu namanya tempe sumpil.
tiga itu ya, segitiga seperti ini bentuknya. Itu agak lumayan ya menguras energi untuk membuat kemasan seperti ini, tapi is fun gitu. Bersama anak-anak itu menarik sekali begitu. Nah, nah mangga dieksplor untuk di wilayah-wilayah lain yang memang misalnya di Jogja ada kacang koro, terus ada di Sumedang ada kacang apa itu yang kecil-kecil kacang tolo, terus ada lagi banyak sekali. Entah itu di Lampung ada apa, atau mungkin ada apa yang biasa digunakan lalap itu pete ya, pete. Nah, itu Pete. bisa Dari bisa pete. digunakan. Pete bisa digunakan juga untuk tempe. Jadi harus kuat apa eksplor gitu ya. Kuat kita eksplorasi sumber alam yang ada di sekitar sesuai dengan lingkungan sekolah anak gitu. Atau di dekat sekolahnya atau di dekat rumahnya. Jadi termanfaatkan sumber daya alam untuk mengganti kenapa harus kedelai terus gitu. Jadi apa kebutuhan tempe untuk satu itu misalnya terpenuhi gitu berdasarkan kearifan lokal sumber daya alam yang ada di sekitar dia ada gitu. Kalau ini mah ada di daerah ini ada di sini saya contohkan petai, jengkol, biji nangka misalnya ya. Biji nangka kan banyak ya. Biji Ya, nangka, pohon nangka tuh ya. di mana-mana ada gitu. Bijinya kan biasanya ada yang dibuat, ada yang dikukus, ada yang direbus, terus dimakan. Itu bisa jadi tempe, Bu, Pak. Gitu ya. Kalau edamame itu mahal ini. Ini Ya, edamame mirip. mahal banget. Mahal banget. Terus ini ada kacang roai. Kalau daerah Jawa Barat itu ada kacang roai. Saya, apa tuh bahasa Indonesianya apa gitu. Nanti saya cari nama ilmiahnya gitu, Bapak Ibu ya. Nah, itu kemudian nah ini jadi satu LKPD gitu. Seperti apa? Atau yang sekarang lagi musim durian misalnya ya. Durian. Sekarang kan musim durian nih. Itu Eh, yang kita konsumsi apa? Dagingnya kan? Bisa juga itu si apa bijinya biji durian. itu Atau kan biji bisa. rambutan, Bro. Nah, itu Biji rambutan. itu bisa Belum di tuh. itu kan Sekarang kan lagi musim rambutan di Karawang. rambutan dan kalau di saya ya sama juga itu di Kerawang juga kan ada durian, ada rambutan. Nah, itu bijinya kan bisa dimanfaatkan itu untuk tempe. Yang yang kita awalnya persepsinya kita tuh apa sih sampah gitu ya. Oke, kita manfaatkan. Kita eksplor apa sih kandungannya gitu-gitu. Seperti itu. Ya. Begitu Bapak Ibu. Ini hanya media untuk apa memantik gitu ya. Ide dari siswa seperti apa saya menggunakan media ini dalam pembelajaran. Begitu. Kemudian apalagi ya? Ini satu lagi, maaf kalau masih bisa. Masih bisa, Bu Del. Oh, Masya Allah. Masih penasaran tempe Oke. dari mana lagi tuh. Ini, nah ini ya yang ternyata diperoleh oleh siswa itu ada ini apa kacang hitam. Kemudian ada yang seperti kacang yang seperti kalau di daerah Jawa Barat itu makanannya dibungkus daun pandan, isinya ketan, ada kacangnya gitu. Nah ini digunakan untuk itu gitu. Apa tuh Kacang namanya? panjang bukan ya itu? Bukan. Bukan, bukan. Ini kacang panjang yang udah tua gitu. Terus ini ada yang Bijinya merah bukan. juga. Ini bukan kacang merah yang biasa tadi seperti di sayur itu, bukan. Ini ada beda lagi yang saya temukan anak-anak temukan di pasar dekat rumahnya gitu. Oke, kita explore bagaimana hasilnya gitu kan. Ini seperti ini. Dari pertama pemilihan, perendaman prosesnya sehingga muncul asam, perebusan ini termasuk proses sterilisasi ya, pemanasan. Bisa direbus atau dikukus. Nah, kemudian ada proses peragian, kemudian ada pengemasan. Difermentasi tidak lama ini 1 sampai 2 hari jadi selesai ya. Gitu. Selanjutnya, oke, bentar, Mungkin Bu Dewi ada foto yang udah jadi bentar, gitu tempe dari kacang merah atau kacang bentar, apalagi sebentar. tempe dari pete itu saya belum pernah lihat. Ada yang Eh, bikin. sebentar. Kalau pete saya belum pernah buat, tapi ada orang lain yang membuat itu dan ya pernah saya juga buat tapi masih proses gagal gitu. Tapi it's okay, tapi itu suatu proses tidak apa-apa gitu kan. Ada juga orang tua yang bukan orang tua.
ini kan pekerjaan siswa yang dilakukan di rumah pada saat itu COVID gitu ya. Kita memandu mereka di WhatsApp grup. Terus satu kelas itu kan pelaporan foto. Ini saya jadi. Ini saya selesai, Bu. Ini fotonya, Bu, gitu. Proses sampai hasil. Tapi ternyata apa? Ada yang tidak berhasil. Betapa kecewanya dia gitu. Sebagai siswa yang tidak berhasil itu, waduh kok saya kan nggak berhasil. Itu yang datang ke sekolah bukan ibunya, tapi bapaknya gitu. Yang saya luar biasa itu bapaknya yang hadir gitu. Biasanya kan kalau masalah tugas siswa itu dengan ibunya, tapi ini bapaknya yang hadir. Betapa saya kaget sekali gitu. Apa eh, tinggi besar gitu. Ah, saya jadi grogi gitu ya. Tapi ternyata menanyakan langkah apa yang dilewati oleh anak saya gitu dalam tempe. Kenapa gagal? Jadi betapa ingin terlibatnya gitu ya seorang orang tua kepada pembelajaran siswanya di rumah itu seperti itu waktu itu. Dan akhirnya sampai ketemu masalahnya di mana dan akhirnya bisa diselesaikan dan berhasil gitu ya. Dan ini hasilnya tuh seperti ini yang sudah ini kacang merah ya. Ini yang belum jadi, yang sudah jadi tempe dan ini sudah digoreng. Itu betapa bahagianya anak itu, bapaknya bangga sekali, anaknya bisa bikin tempe, wah senang sekali gitu. Saya bisa membayangkan sukacita mereka gitu di rumahnya. Dan ini ada yang menggunakan kacang tanah. Kacang tanah ini dilakukan oleh Sylvia Nuri waktu itu. Ada juga di sini non kedelai masih kacang tanah ya. Berhasil juga dengan proses yang sama perendaman dan ini yang maksudnya tadi ada kacang merah, ini ada kacang yang putihnya. Kacang kuek namanya kalau di daerah Sunda atau Jawa Barat ya. Ini kacang pohon dan ini mah mahal gitu ya. Siswa juga pasti tidak akan memilih ini gitu. Nah, ini proses ya, proses yang dilakukan. Ini hanya contoh saja, prosesnya seperti ini. Dan ini ada dokumentasi yang dilaporkan siswa kepada grup WhatsApp yang di kelas yang saya pandu itu. Oke, itu hasilnya. Ini sampai sini dulu aja. Itu tentang proses. Mungkin itu, Ibu, dari pemaparan dari saya dari awal tadi latar belakang sampai apa media yang digunakan, kemudian ada apa namanya hasil ya pekerjaan siswa seperti apa, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Mangga, terima kasih. Terima kasih Ibu narasumber. Subhanallah ilmunya benar-benar bagi saya yang guru IPA saja baru gitu. Benar. Biasa Sama-sama kan kita belajar. ngomongnya cuma tempe ya, benar-benar. Nah, ya tadi mulai dari memang ya sekarang itu kan sudah karena ada AKM, literasi numerasi, Ya, kemudian raport pendidikan itu ada literasi numerasi. Bagaimana benar-benar itu sebenarnya untuk bekal siswa untuk menghadapi tantangan nanti mereka bersaing di setelah keluar sekolah ya. Jadi iya, mereka itu benar-benar harus survive dengan globalisasi. Salah satunya adalah kemampuan literasi sains ya. Di sini Bu Dewi menyampaikan penelitiannya tentang bagaimana peningkatan literasi sains berbasis proyek yang tadi tentang bioteknologi yang kita semuanya mendapatkan ilmu baru atau mungkin ada yang sudah mencoba. Bu Rima mungkin di Lemah Abang sudah mencoba bioteknologi dengan menggunakan kacang yang lain atau mungkin dari daerah lain nanti kita juga bisa sharing. Nah, ini ada waktu 15 menit lagi. Ini kita akan ada sesi tanya jawab. Ya, jadi nanti yang mau bertanya silakan raise hand. Yang pertama dua sesi ya, dua pertanyaan dulu ya Bu Haji. Mana? Bu Dew, kita dua boleh, pertanyaan dulu ya. boleh, silakan. Nah, nanti dua pertanyaan dijawab. Nanti kalau ada waktu kita kasih dua penanya lagi waktunya. Nah, Mangga, silakan yang mau bertanya, silakan. silakan raise hand. Besar bicara tadi Oh, bisa di kolom chat juga.
atau Raisen ada Bu Oh, Raisen ada. Marhayati, satu lagi. Satu aja dulu. Boleh, Mangga. Wah, ada. Mangga, Sudah satu dulu silakan. ya. Iya, boleh, silakan Ya. Ibu. Mic-nya Ibu Sri, mic-nya masih di mute. Untuk Bu Marhayati, silakan pertanyaannya sambil perkenalan Terima dulu kasih, Bu. Bu. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marhayati dari SMP 3 Labuhan Haji Timur, Aceh Selatan. Wah, jauh sekali. Itu Ibu. Iya. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyajikan, yaitu Ibu Dewi, ya, yang telah Ya. menyajikan, yang telah memaparkan tentang masalah Sains Project tentang masalah tempe. Terima kasih. Sama Ibu. Kami, Ibu ini menyajikan pada masa pandemi, dalam arti belum kita melihat yang namanya yang sekarang ini sudah masuk kepada kinerja. Ya, betul. Nah, yang menurut yang saya pribadi itu cukup berat, apalagi di usia-usia saya yang sudah menanjak 60, masuk ke 60, kan begitu, 53. Jadi Ibu, dalam hal ini saya tanyakan sejauh mana ya yang Ibu lakukan tersebut mencapai target, apalagi di era COVID dan K13, itu yang pertama. Yang kedua, di era 2024 ini, tadi Ibu menjelaskan bahwa target nanti itu bisa di 2024. Ini memang sudah masuk di 2024. Apa yang telah dicapai oleh siswa Ibu yang sekarang berada di era digital yang lebih modern yang dikatakan kurikulum merdeka ini? Ya. Pada poin yang ketiga, Ibu tadi masuk pada materi literasi sains, di mana dilakukan kegiatan Ibu ini sesuai dengan kondisi alam, apa yang dihasilkan lebih dominan dari alam Ibu tersebut, ya realitanya yaitu kacang kedelai alias kacang kuning. Yang saya masukkan Ibu, saya baru 6 bulan menjalankan kurikulum merdeka. Ya. Yang dulunya pasif kami ini, dalam arti mengapa sekolah saya pun terisolir Ibu ke dalam. Ya. Jadi orang tua dalam pendidikan ada 3 istilah Ibu. Saya cepat aja, jangan baik saya banyak Siap. komentar. Ya. Di dalam pendidikan kita mengenal lingkungan pendidikan, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Realita fakta yang ada di lapangan di tempat saya mengajar, orang tua jauh tidak mendukung. Tak kala terjadi masalah kepada anaknya kita ajukan, orang tua malah marah kepada kita. Itu satu Ibu. Jadi kami sudah melakukan, saya tidak masuk kepada arifan lokal, tetapi saya masuk kepada yang saya kena yang namanya suara demokrasi. Tetapi materi ini memang lebih dekat kepada kearifan lokal ini Ibu, kalau saya membaca. Di dalam suara demokrasi sudah 6 bulan yang saya lakukan, sudah kami lakukan dengan guru IPS dan guru matematik, fakta dan realita. Siswa-siswi kami yang 37 orang dengan EQ yang sangat rendah dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Saya sangat-sangat luar biasa. Faktor apa ini? Sehingga apa? Apapun yang kita lakukan sesuai dengan kurmer, itu kita yang udah kasih contoh, malah kita yang melakukan pembuatan alat-alatnya, sampai daripada kegiatan pemilihan OSIS. Kita yang membuat, tetapi di dalam ini kan anak diutamakan. Tapi itulah yang terjadi Ibu. Kemudian tak kalah pembagian kelompok sudah kita buat, kita habis waktu saya di situ Ibu. Nah, anak ini luar biasa yang ini Ibu, saya terus terang katakan. Sehingga waktu yang 2 jam saya kerjakan, apalagi secara pribadi ada pelajaran, saya nggak tercover dengan target yang kita lakukan Ibu. Mungkin itu 3 yang saya butuhkan jawaban kepada Ibu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bu Dew, ada 3 pertanyaan, langsung dijawab. Ya, boleh. Terima kasih kepada Ibu
Marhayati dari Aceh ya. Luar biasa sekali responnya dari Ibu. Terima kasih sekali. Saya paham betul dengan kondisi-kondisi seperti itu di sekolah Ibu ya, sampai ada yang ke pelosok, mungkin tadi ada pertentangan dengan orang tua, itu adalah suatu proses ya Ibu. Suatu Bapak Ibu ya semua, bukan hanya Bu Marhayati saja. Yang pertama tadi eh, apa yang sudah dihasilkan, begitu ya Bu Sri ya? Ya, Apa yang tahun sudah 2021 pada saat COVID ya pada saat itu yang dicapai oleh produk yang tempe yang banyak dieksplor oleh siswa adalah satu, kacang hijau karena sumbernya mudah didapat oleh siswa gitu ya. Eh, yang kedua kacang merah, yang ketiga jagung ya. Jagung dan yang selanjutnya adalah kacang tanah. Jadi tergantung sumbernya apa itu ada tempe-tempe yang lain yang dibuat oleh siswa itu targetnya. Nah, itu yang 2021 ya, 2021 2022. Nah, setelah itu dari tempe itu kan selanjut kepada 2022 ya. 2000 Ya, yang kedua itu 2004 itu ya yang 2024 tentang ini. Kalau target misalnya PISA itu ya. yang target PISA itu, target PISA tadi kan ada socio-scientific issue. Jadi bukan seolah-olah kita harus mengetahui isu-isu sosial yang terkait dengan saintifik gitu kan. Tadi apa yang bisa dilakukan oleh proses ilmiah oleh kita di tahun 2024 ini di pelajaran IPA seperti apa itu yang diangkat di kelas kita gitu Bapak Ibu. Jadi apa nih isu-isu yang ada di masyarakat gitu kan. Tadi saya mencontohkan tempe. Terus ada lagi nggak yang lain? Ada banyak gitu ya isu-isu sosial yang bisa diterapkan di kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka Belajar ini kan tadi apalagi ada proyeknya ya Ibu ya. Tadi cenderung oke lah tempe masuknya cenderung ke mana ke kearifan lokal, tapi bisa juga ke kewirausahaan. Nah, itu ada ya, Ya, tema itu ya, ada. Kewirausahaan juga ada. Nah, itu ya, bisa masuk ke situ juga. Nah, yang sudah dilakukan ini kami melakukan kewirausahaan tadi. Justru tidak hanya cukup di tempe saja gitu, produknya gitu kan, Bapak Ibu. Nah, si tempe yang sudah jadi tadi oleh siswa tuh kan sekarang mengenal ada diferensiasi ya, kurikulum ini sekarang strategi diferensiasi konten, proses dan produk. Nah, produk yang dihasilkan bisa tempe dari berbagai macam sumber daya. Tapi tidak berhenti sampai di situ gitu kan. Tempe bukan. Jadi tempe itu bisa jadi apa lagi untuk misalnya proyek tadi. Misalnya tadi yang disebutkan oleh Ibu moderator tadi ada cookies tempe atau apa tadi coklat dibuat seperti tadi saya melihat ada yang dari Jawa Timur kalau tidak salah. Dari yang Jawa Timur itu bukan saya mengadaptasi tapi ada siswa yang membuat coklat yang isi kacangnya tuh bukan yang yang biasa Silver Queen itu isi kacangnya apa itu? Almond mungkin biasanya Kacang almond. kacang mete ya, kacang. Nah, ada siswa yang membuat itu dari tempe, kacangnya itu. Jadi si tempenya dia goreng, dia tiriskan dari minyak, dia olah menjadi coklat seperti Silver Queen. Dan itu dikemas sama dia gitu. Nah, itu produk-produk itu bisa diterapkan di proyek yang sekarang sedang digulirkan pemerintah, ya pembelajaran proyek gitu ya. Seperti itu. Di kewirausahaan atau dengan kearifan lokal atau ada lagi yang berdasar lingkungan itu ada satu tema lagi yang bisa mengambil tema ini gitu berdasarkan lingkungan itu ada sustainable berkelanjutan global ada ya berkelanjutan global itu bisa kan dari masyarakat misalnya tadi masyarakat kaitannya dengan jawaban selanjutnya mengenai tripusat pendidikan gitu ya Bu ya ada kita harus berkolaborasi dengan orang tua, itu tergantung pendekatan kita kepada mereka seperti apa. Kalau pendekatannya seperti apa, komunikasinya seperti apa yang efektif, nah itu bisa menarik, bukan menarik, mengetuk hati orang tua siswa itu untuk terlibat gitu. Bagaimana caranya supaya kita terjadi kolaborasi
antara sekolah dan rumah gitu. Begitu. Apakah sudah selesai, Bu Sri? Pertanyaannya 3 itu Bu Marhayati yang ketiga itu. apa, Bu? Ya, kita Ya, tanyakan Bu terima Marhayati kasih, Ibu. bagaimana? Ya, terima kasih, Ibu. Oh ya, satu lagi, kalau bisa di akhir apa nanti, cobalah diapakan, transfer atau di-share ke kami cara pembuatan TP dengan sign Ibu yang telah Ibu berikan kepada anak Ibu. Mungkin deh. Oke, siap. Oh, Nanti materinya baik. di-share atau Oh, mau dijelaskan di-chat ya di kolom chat. atau secara narasi saja atau filenya? Filenya mungkin Biar nanti kami bisa ada masak grup tempe kumpul ya. ala Ibu. Oh, oke, baik Ibu. Nanti insya Allah saya share Ya. Terima di kasih, grup. Bu. Baik, sama-sama Ibu Marhayati. Mangga. Ya, terima kasih Bu Marhayati, juga Bu Dewi. Suaranya Bu Sri. Bu Sri, suaranya dibuka. Mike. Nah, Ya, masih ada waktu. Boleh satu orang lagi, Bu Dewi? Boleh, Ada yang mangga. mau bertanya? Boleh, silakan. Oh iya, nanti Bu Dewi banyak peserta yang ingin mengetahui. Mungkin nanti materinya juga bisa di-share di apa nih? Apakah di kolom apa di komunitas kita di WA kumpul kita, Di Kombe, ataukah bagaimana? nanti bisa di kolom chat, terserah. Soalnya kalau mereka masuk ke PMM itu kan ada WA Kombel ya, bisa di situ. Ya, Tadi juga ada yang menanyakan di kolom chat link WA Kombel. Sebenarnya kalau kita masuk PMS sudah dimasukkan ya Bu Haji ya link WA sudah, Kombelnya. ya. sudah bisa Bagaimana? Nanti masuk grup WA langsung nanti ke grup Komber. enggak Ibu Bapak yang mau masuk grup WA Kombel, nanti Bu Dewi Fitrianti akan men-share di situ ya Bu Dewi ya. Men-share materinya, kemudian mungkin contoh video pada saat Bu Dewi sedang membuat, atau yang tadi tuh animasi, terutama animasi untuk pembelajaran berdiferensiasi benar-benar ini. Iya, Ya, insya Allah, Bu. audio visual bagaimana yang terutama yang visual pasti senang banget melihat bagaimana komik gitu ya. Nah, ini kreativitas Bu Dewi benar-benar, dan kreativitas semua guru-guru itu harus benar-benar dilatih ya, apalagi untuk kita sebagai guru yang sekarang itu sudah mulai bagaimana membuat pembelajaran yang berdiferensiasi ya, selain membuat video, komik, animasi, pokoknya berbagai macam media kita gunakan agar siswa ini lebih ke apa ya, berpihak ke murid, biar siswa itu senang Ya. belajar ya semuanya untuk siswa. Jadi budaya kreativitas semuanya itu semuanya untuk kita kerahkan untuk siswa. Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya Bu Dew, Bu Haji. Mungkin di kolom chat ada tidak yang mau tanya lagi? Di kolom chat, Bu Coba Haji dicek lihat dulu. ya. Ya. Kolom chat. Kalau Tidak ada ya, Bu. Oh, Saya ada belum kayaknya. menemukan. Saya belum Ada yang bertanya menemukan. link absensi ya Bu Haji. Oke, baik ya. Tenang Ya, Bapak Ibu, nanti kita akan kasih waktu. Oh, ada Bu Mahrayati masih, oh udah enggak. Bu Haji, udah ya selesai. Berarti ya tidak yang bertanya. Sekian dari moderator akan mengembalikan ke MC. Terima kasih Bu Bapak yang sudah bergabung, Bu Devi Fitrianti sebagai narasumber, dan semuanya yang sudah ikut berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga yang disampaikan oleh Bu Dewi, kemudian yang kita share bersama-sama itu mendapatkan sebagai pengetahuan baru dalam rangka kita menuntut ilmu ya, thalabul ilmi. Semoga hari ini kita mendapatkan berkahan dari pertemuan hari ini. Amin, amin, Ya, amin. kita kembalikan ke MC ya, Bu Haji. Terima kasih semuanya. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Ya, saya akan kembalikan ke host atau MC. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri Ratna dan Bu Dewi selaku narasumber kita yang hebat. Kalau saya lihat di kolom chat itu banyak yang menanyakan presensinya. Mungkin setelah saya tutup nanti akan supaya fokus nanti pengisiannya di kolom chat dan sambil kita foto-foto supaya berjalan pengisiannya lebih hikmat. Ada baiknya kita tutup dulu webinar ini ya, supaya nanti kita tidak
terpecah fokusnya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu yang dapat kita praktekkan langsung terkait peningkatan literasi sains berbasis proyek bioteknologi ya dari sumber yang sangat kompeten. Dan terima kasih kepada moderator dan Bapak Ibu hebat sekalian yang sudah meluangkan waktu hingga selesai. Semoga ilmu yang diterima bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya bagikan presensinya, saya tutup kegiatan ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, saya bagikan ya Bapak Ibu link presensinya, nanti sambil kita foto-foto bareng dibuka. Emangnya Bu Haji, Nah, oke, screenshot. silakan di sana sudah ada Link absen. absensinya. Pastikan untuk mengisi dengan benar ya. Linknya di mana Bu? Di Ada obrolan di atau kolom di chat, chat, di kolom chat. Di kolom Ini chat, copy Ibu. lagi tolong bantu Bu Sri Ratna. Ya, Saya akan jangan lupa. mengirimkan link ini di YouTube dulu ya, karena ada beberapa rekan kita yang mengikuti YouTube. ini di Soalnya penuh ya, YouTube 100 ya, ya. karena penuh sekali, benar, penuh sekali. Baik, saya akan kirimkan di kolom chat YouTube. Silakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat kolom chat di sininya, kemudian nanti jangan lupa isi emailnya karena nanti sertifikatnya itu akan dikirim ke email yang dituliskan di presensi. Sertifikat. Insya Allah kalau Bapak Ibu mengirimkan dengan benar, menuliskan atau mengetikkan alamatnya dengan benar, maka setelah beberapa detik kemudian nanti akan otomatis muncul di email Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan, saya akan berikan waktu selama kurang lebih 20-30 menit kepada Bapak Ibu agar bisa mengisi link presensinya. Oke, yang mau membuka kamera silakan biar kita foto-foto dulu bersama. sambil menunggu teman-teman. Clara, jangan ribut Clara. Oke, ini halaman pertama ya, ada 4 halaman di sini. Bisa dibuka kameranya. Namanya pastikan ada. Saya akan kirimkan di grup Kombel. Oke. Nah, sambil mengisi link presensinya ya. Apabila ada kendala tolong diinfo. Nanti Dia bisa lagi tiduran. di SS aja fotonya. Kalau misalnya ada kendala karena kesalahan pengisian email. Biasanya kalau salah mengisi email maka sertifikatnya tidak bisa terkirim ke email Bapak Ibu. Saya taruh di Kombel ya foto-fotonya. Ada yang baru bergabung mungkin ya. Saya tidak mengirimkan presensi di kolom di grup chat WA ya. Yang saya kirim hanya di YouTube dan di Kolom chat ini ya. Zoom ya. Sekarang halaman kedua, sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya pada Bapak Ibu semua yang sudah stay sampai terakhir. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Oke, halaman kedua sudah saya klik. Karena masih banyak yang ditutup, tapi tidak apa-apa, saya hanya mengambil namanya saja. Semoga sudah dirinam ya Bapak Ibu ya. Ini halaman kedua, sudah kirim di Kombel. Kemudian selanjutnya halaman ketiga. Halaman ketiga, di sini mulai dari Bapak Irwan ya, sampai Bu Emma Farida. Pasang senyum termanis Ibu Haji. Kalau sekarang baru dibuka, nggak kebuka nih di halaman tiganya. Karena yang terbuka itu di halaman pertama biasanya tuh ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah bergabung. Alhamdulillah. Semoga lancar semuanya, sertifikatnya bisa diterima sesuai yang direncanakan. Amin, amin, Terakhir, amin. halaman keempat. Insya Allah tadi sudah diuji coba ya. Bu moderator silakan juga mengisi link presensinya karena di sana ada pilihan moderator. Ibu nanti insya Allah akan mendapatkan sertifikat juga. Ya, Bu Haji. Kasihan. Sudah halaman keempat. Alhamdulillah sudah terdata semuanya. Tinggal
Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Boleh live dari Zoom ini. Terima kasih, barakallah, sehat-sehat selalu. Semangat pengisian RKH-nya, semoga sesuai rencana. Terima Amin. kasih Bu Haji, terima Terima kasih kasih Bu Bu Haji, Sri, terima terima kasih kasih semuanya. semua rekan-rekan guru yang hadir hari ini. Terima kasih juga Bu Bapak Dewi Ibu. telah Ya, sama-sama Bapak. Tunggu Assalamualaikum. lagi ya acara webinar Ketemu kami lagi, ya. 2 minggu mendatang Oke, dengan narasumber hebat. Insya Allah. Terima kasih Ibu Terima semuanya, Ibu Dewi, Ibu Rukmini, Ibu Sambil Sri. Ibu. Sama. Mohon Sama-sama, undur Ibu. diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Waalaikumsalam. ya, Ya, baik, terima mangga. kasih. Alhamdulillah pelaksanaan PMM kita pada hari ini meskipun perdana dan tadi sempat ada kendala ya, kesalahan teknis sehingga link YouTube-nya, live streaming-nya dialihkan ke akun pribadi karena Waduh. iya tadinya tuh menggunakan akun MGMP Pak, ini karena tadi sudah terlanjur dan itu hanya bisa 1 kali ya untuk live streaming seperti itu, jadi ya sudah kebetulan saya punya akun pribadi sementara disimpan di situ dulu. Itu nanti untuk rekamannya yang akan saya upload ke YouTube MGMP IPA. Terima kasih Bapak Ibu. Adakah kendala pada pengisian link presensinya? Karena saya tidak banyak memberikan pertanyaan di sana untuk memudahkan Bapak Ibu. Yang utama adalah nama, ya, sesuai yang ingin ditulis di sertifikatnya, kemudian asal sekolahnya, kemudian yang ketiga alamat email. Karena alamat email itu yang nanti akan ngeblas langsung muncul setelah, kalau tidak ada kendala, setelah 1 menit paling lama, itu Bapak Ibu tinggal buka lagi emailnya. Ya, buka emailnya, nanti sudah ada nama sertifikat Bapak Ibu. Seperti itu. Saya di sini masih akan stay sampai dengan 17.30, mengingat Izin keluar Bu ya. Ya Ibu. ya, mengingat masih ada yang perlu mengisi link presensi. Iya. Silakan Bapak Ibu, terima kasih untuk hadirannya. Di YouTube juga sudah saya kirimkan. Jadi- Semoga bermanfaat sertifikatnya. Amin, amin, Alhamdulillah amin. dipermudah ya oleh negara, tidak harus ke dinas kabupaten untuk memperoleh sertifikat ini. Iya, Karena kita juga hanya memperoleh 4 nilai. Artinya pemerintah ingin kita bisa bertolabul ilmi dari Sabang sampai Merauke, dan alhamdulillah ini adalah pengalaman pertama. Luar biasa. Pengalaman luar biasa hari ini. Pengalaman pertama luar biasa dan langsung diuji dengan mati tiba-tiba. Namun alhamdulillah tetap semangat semuanya dan tidak panik ya. Iya, siap Bu. Insya Allah. Tetap tenang Bu Dewi, Bu Dewi nih, Bu Sri Ratna, Bu Dewi Trianti. Alhamdulillah keren banget Bu Dewi, menginspirasi sekali untuk Alhamdulillah, iya. materinya, banyak yang terinspirasi. Kayaknya pertemuan selanjutnya itu membuat animasi itu. Membuat animasi LKPD yang menarik ya kan. Nah itu kan LKPD itu kadang anak-anak kalau misalnya lembaran tulisan aja kayaknya ngelihatnya gimana sih gitu, kurang menarik. Jadi LKPD itu emang kalau ada warna-warna gitu anak udah itu visualnya itu. Iya, ini yang perlu ditiru itu adalah semangatnya ini. Semangat membuat karena saya ngerasa banget ya, apalagi jabat sebagai Wakasek Kriswan atau kurikulum Bu. Waktu itu saya sudah tidak saya masih hanya eskul saja waktu itu. Karena saya kurikulum sampai 2021 aja Bu. Setelah itu kan ada pergantian kurikulum gitu. Tapi lumayan kan kurikulum udah 3 tahun, 3 periode gitu. Jadi udah lama, jadi rolling gitu ya, rolling tugas dengan guru lain. Enak ya. Kalau bisa rolling tuh enak. Memberi kesempatan kepada Iya, betul. Itu aja Bu. Kalau saya sudah mengajukan kepada Bapak Kepala Sekolah, tapi saya hanya dirotasi ke kesiswaan dari kurikulum.
Udah, Tuhan juga udah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa regenerasi yang lainnya. Ini perlu saya stop live streaming nggak ya? Tapi kalau chat kan masih ada di sana nggak masalah ya, karena saya udah Masih, mengirimkan iya, daftar hadir kan masih menempel di sana. Nanti paling iya. saya akan hapus setelah 17.30 akan saya hapus 17.10. daftar hadir 17.30 yang di Oke, siap. yang di link YouTube. Karena kalau enggak nanti setiap yang buka akan mengisi terus, atau mungkin saya tutup, paling tidak saya tutup di sini. Saya tutup untuk daftar hadirnya, tidak lagi menerima respon. Siap. Tuh. Itu sudah banyak laporan di kolom chat, Ibu, yang sudah diterima sertifikatnya. Oh sudah, alhamdulillah. Sudah ada yang laporan Sudah diterima. ada belum? Saya belum buka. Oh sudah. Udah di Ada kolom chat. sertifikatnya, alhamdulillah. Terima kasih, selamat Bu Widya Pratiwi ya, alhamdulillah. Ikut senang apabila berhasil, karena ini juga perdana saya ngeblas sertifikat sebanyak yang hadir. Tapi senang bisa menyenangkan semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sertifikat sudah masuk ke email Bu. Terima kasih, sama-sama Ibu, semoga manfaat. Kalau sudah mengisi link, lihat sertifikat di mana Bu? Oh, silakan buka emailnya yang tadi diisi. Emailnya mengirim email menggunakan email apa? Kalau menggunakan email belajar, maka munculnya buka emailnya email belajar. Kalau pakai Gmail, buka Gmailnya. Nah, karena Bapak Ibu biasanya suka banyak akun ya. Ya, betul sekali Bu. Suka banyak akun, jadi lupa yang mana. Alhamdulillah, sertifikat sudah ada. Nah, boleh silakan izin live Bu. Yang sudah menerima sertifikat, dan yang belum pun kita masih bisa. Oh, ini ada yang belum mengisi presentasi Bu Ani Nureni. Aku coba share ini. Nah, itu. Yang lagi Bu, share lagi. Ini Oke. masih kita buka. Mangga Ibu Ani. Ini Bu Ani rekan saya sebenarnya nih. Iya, itu Ibu Ani. Alhamdulillah dipertemukan lagi di sini. Oke, mungkin kalau yang belum muncul, silakan dicek dulu emailnya. Takutnya emailnya salah klik, atau buka emailnya yang lain. Sementara itu masuknya ke email yang lain. Seperti itu. Biasanya sih masalahnya yang seperti itu aja. Karena di handphonenya itu kan harus dirubah dulu akunnya, pakai akun yang mana. Iya. Nah, kalau akunnya masih pakai akun yang bukan dikirim, maka tidak akan muncul sertifikatnya. Gitu. Masih ada yang minta absen, silakan Bu Dewi. Terima kasih banyak sudah. Di sini masih ada 42 partisipan yang masih menunggu di sini. Sengaja saya buat seperti ini di akhir Bu Dewi supaya lebih tenang gitu ya. Iya, betul. Dan waktu 2 jam yang kita siapkan itu efektif. 30 menit atau 20-30 menit itu khusus untuk pengisian presensinya. Daftar hadir, ya. Daftar hadir semuanya. Ya Bapak Ibu yang tidak bisa atau belum bisa membuka emailnya, nanti bisa kirimkan namanya, nanti saya akan kirim drive-nya kalau sudah selesai semua ya. Iya. Sudah selesai semua akan saya kirim drive-nya, cari saja nama Bapak Ibu. Nanti akan saya kirimkan di grup WA. Seperti itu. Karena biasanya ada yang lupa mengirimkan emailnya, atau tidak bisa membuka akun email yang dikirim gitu loh. Kadang-kadang kita seperti itu kan Bu Dewi. Iya, betul. Iya, betul. Di sininya posisinya akun belajar, dia mengirimkannya ke akun Gmail atau sebaliknya. Ya. Jadi cek dua-duanya, Bu. Iya, harusnya cek kedua. Seperti saya aja ada 3-4 akun nih di sini nih. Alhamdulillah. Akun MGMP Pak ada di sini. Juga. Makanya karena tadi agak sempat panik juga kalau kelamaan ya. Sudah langsung klik aja ke akun yang biasa saya gunakan ya. Iya, betul. Akun Gmail pribadi saya sudah baru bayar Bu, karena repot.
kalau ganti akun lagi, gitu. Berbayar 29.000 sebulan, Hmm. yang 100 Yang giga. Gmail Itu biasa. ya kan, apalagi Oh kemarin iya, aku belajar kan sudah harus dihapus-hapuskan kan, ya. mereka kan pakai sekali file. Kapasitasnya, kapasitasnya Kapasitasnya saya kecil. ambil yang 100 giga sudah. Kalau yang standar kan cuma 15 giga ya. Haji nanti mungkin kalau untuk Zoom selanjutnya tadi banyak yang chat saya pada nggak bisa masuk, soalnya kan kita cuma 100. Mungkin nanti kita Zoom yang berbayar ya. Mungkin dari Nah, ini Zoom-nya juga berbayar, saya. oh Ini berarti sekarang. berbayarnya cuma Ini 100 ya. berbayar. Cuman berbayarnya 100. Nah, ini kan kita perdana. Ya, Otomatis kita hanya Cobaan. mungkin kombel di Mungkin belum pada SMP, ikut daftar ya. IPA aja gitu ya. Yang di Kerawang mungkin ternyata kan kalau kita udah masukkan ke PMM itu kan dari tidak Sabang sampai tidak Merauke Kerawang. tinggal klik Iya. ketika Iya, sudah ya kan. itu di kolom chat banyak yang bertanya, banyak yang belum belum muncul sertifikatnya banyak. Yang belum muncul. Ya. Sertifikatnya belum muncul. Oh, mangga yang belum muncul nanti. Nanti saya jelaskan aja. Bisa karena banyak yang mengirimkan sertifikat, harap bersabar karena antri. Perintahnya kan antri. Itu mungkin bisa 5 menit, 10 menit. Kalau tadi awal-awal cepat mungkin ya. Tapi karena ini banyak yang mengisi bersamaan waktunya, aja. maka jadinya agak lama. Sabar aja nanti tunggu 10 menit lah kalau memang belum muncul juga. Ya dulu udah masuk, putus lagi. Terus pasang lagi tadi. Nggak ada. Karena kan Pak. Nanti kalau misalkan Bu ada pertanyaan, kalau belum muncul sertifikatnya nanti lihatnya di mana Bu, takutnya keburu ditutup ininya. Lihat Nanti sertifikatnya di gabung mana. di WA Kombel. WA Kombel ya, Ibu Sri Mayana. Oh Bu, Gabung di WA Kombel. Bismillah Community itu akunnya. Bismillah Community. Komunitas belajar ya. Untuk Ibu Risnawati kalau belum muncul harap bersabar ya. Kemungkinan karena banyak yang bersamaan waktunya pengisiannya sehingga ngeblasnya agak lama. Perintahnya loadingnya agak lama. Jadi berbeda detik, ada yang bersamaan gitu ya. Berdesakan. Berdesakan ya. Dan nikah bunga pulau lamanya Dan pastikan aja nanti Bapak Ibu kalau memang ternyata sampai besok dan memang sudah hadir sampai selesai, SS aja Bu di sini. SS nanti saya kirimkan via Oh iya. SS aja buktinya kalau Ibu sudah ikut di sini. Nanti akan saya kirimkan japri. Mobil. Brief ya WA ya. Oh, Ya, email via cuman ya. email, tapi lewat email tapi Nomor Arif kau tek lu dan malunya bayar. Muncul bau sertifikat. Iyalah. Belum muncul sertifikat. Jum nanti Den. Yang belakangan ini memang sertifikatnya belum muncul karena ini ya Bapak Ibu ya, karena agak berdesakan. Berdesakan. Agak berdesakan. Tapi tenang saja karena saya menggunakan akun Gmail yang berbayar, insya Allah sertifikatnya akan masuk ke drive saya dan tidak tertolak gitu ya. Karena yang sudah dikirimkan ke Bapak Ibu semua di email masing-masing juga terkirim terdata di drive saya. Nanti akan jadi saya semuanya kirim. ada di drive Ibu ya. Ada di drive saya nanti. Ya. Jadi tinggal Japri ya, tinggal Japri ke Bu Haji namanya. Iya.
lewat WA. Alhamdulillah tuh Bu Eva Mutia sudah masuk email, Sudah masuk ya. sudah masuk ke email, alhamdulillah. Ya, iya memang pelan-pelan. Sabar. Link grup WA-nya, Ibu bisa, Bu Santa bisa masuk ke PMM aja, Bu. Klik lagi masuk, terus di sana ada gambar WA, Ibu langsung klik, langsung masuk, Bu. Melalui via tautan. Di YouTube Sudah, Bunga. Bo sudah nikah, Bu. Aku bisa boleh. Male, male. Dia asli sudah jujur, pe boleh. Jangan, enggaknya. Ini banyak yang baru bergabung juga sekarang di Kombal. Rupanya ketika daftar mereka nggak ikutan gabung di Kombal WA ya. Padahal WA itu tempel ya. penting untuk koordinasi apabila ada kendala dalam penerimaan sertifikat. Ya. Dalam penerimaan sertifikat. Jadi memang seperti inilah ternyata ya, apalagi yang ribuan Bu Dewi, ada itu sampai ribuan 2000. Pesertanya luar biasa. Ini juga bisa saja Bu Haji, misalnya di YouTube kan kita nggak tahu yang melihatnya. Kalau banyak bisa. Saya Bu belum Haji lihat nggak tahu yang kan? YouTube-nya loh, Bu. YouTube kita nggak tahu kan. Berapa orang yang ikut. Masih sedikit tadi karena kan baru beberapa ya. Tadi kan banyak yang nggak bisa masuk. Ya. Saya tidak masukkan link YouTube-nya di apa Kombel. Ya saya hanya ngirim link YouTube-nya itu hanya di grup aja kan. Kalau di Kombel kita masukkan link YouTube-nya pasti bisa ribuan. Dan itu memang biasanya dimanfaatkan untuk para YouTuber. Kemarin saya sempat ikutan masuk ya. Ingin tahu, menarik judulnya. Ternyata di sana isinya cuma rekaman, bukan live. Pun aja diulang-ulang. Dan saya bingung, nggak ada chatnya tuh dikunci, nggak bisa nanya, nggak bisa apa gitu. Jadi hati-hati juga Bapak Ibu kalau di PMM. Belum juga keluar sertifikatnya. Sabarlah katanya nama, kan banyak orang yang patungan. Nggak masuk di WA nggak juga ya? Di email bukan nih ya? Siapa yang tadi yang itu ya? Yang Bu Arhanida. Nah, Bu Arhanida katanya. Bu Arhanida ya, Bu Arhanida silahkan dilihat lagi menggunakan email yang mana. Kalau belum masuk, tunggu sebentar karena ini ada hampir 100 lebih ya guru yang mengisi link presensi dan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Pak Wasto Pujiwatna minta nomor WA admin tolong di-share. Itu ada di mungkin Pak Wasto ada di PMM ya. Kalau sudah mengisi tidak masalah, mungkin nanti akan terkirimnya setelah 10 menit mungkin. Yang jelas nanti setelah 17.30 sertifikat. Sertifikat sekian menit keluar. Jadi orang mandi punya dia nalung kolu. Bu Arhanida sudah terima kah? Belum Bu. Belum. Ya, emailnya yang diketik email apa Bu? Tunggu ya. Iya, takutnya salah ketik emailnya itu bisa tidak terkirim, ada salah titik sehingga ke email orang. Bu Haji, ada yang tidak bisa masuk grup WA itu? Di Kombel, Bu. Diklik di Kombel tadi. Masuknya melalui ini aja, Bu. Masuknya melalui. Itu ada Pak Daniel Handa kirim link. Email belajar ngirim presensi. Saya lihat. Tadi belok situ masuk. Belok situ masuk pemain itu ya. Terakhir ke situ. Anak kedokteran. Saya kirimin ya. Saya kirimin ke Bu. Rasanya enggak salah email tadi Dopot, tapi dibilangnya Bu Arhanida ada masukkan katanya. Tapi nenek belum dapat Putra.
dibilang orang tuh, Bu Ranida udah masukkan belum? Nenek bilang akunnya akun belajar mana? Akun belajar ID. Ini udah masukin emailnya kan? Udah. Katanya tak salah tadi Takut salah emailnya. ketik ya. Di emailnya kayaknya. Yang daftar hadiahnya udah nenek isi. Udah. Email sama kan yang itu kan? Iya. Ya udah tinggal tengok lah di email tuh. Salah ketik nggak? Kalau salah ketik, Ya kalau ada yang salah ketik, salah ketik. Nenek masukin yang daftar hadiahnya betul kan? Iya betul rasanya tadi. Ah betul ya. Memang Tapi belum orang tuh masuk. udah dijawabnya tadi Bu Anaida, ada masuk emailnya, ada masuk apanya belum Bu tahu nenek. Masuk aku. Nggak ikut, tinggal cek sertifikatnya aja Kak. Tinggal ambil dari tadi Lego, dari jam 2 tadi le. coba ulang isi ulang, Nek. Pakai Nggak, akun anaknya aja. Ibu bisa pakai akun anaknya, karena ini kan cuma satu kali pengiriman ya. Kalau akunnya tadi dipakai, pinjem akun anaknya, kemudian kirimnya ke akun anaknya aja, biar mudah. Gitu. Khawatir ada salah, ada akun Putra, coba salah ketik. kirim di akun anaknya aja katanya. Karena hanya sekali pengiriman, nanti tengok di Khawatir akun nanti ibu. salah. Kasih linknya aja, kasih link presensinya aja. Link presensinya aja. Link presensi yang tadi diklik, yang di chat. Ini masih ada 43. Makasih Bu Dewi, Bu Sri Ratna masih bersedia menemani, setia menemani. Selepas trio fighter. Di NGMP itu Bu Haji, Ya. yang kayak Bu Elirina tuh kan via YouTube ya. Yang presensinya tadi mungkin di kolom apa tadi? Di YouTube ada di YouTube presensinya. Yang di YouTube ada di YouTube. Di YouTube yang itu ya, yang akun saya. Coba disalin aja Bu ke YouTube. Ntar saya dulu ya. Saya lihat dulu. Disalin dulu. Saya ke YouTube dulu. 17.30 ya, Bu? Iya, 17.30. Nanti Zoom-nya 17.30 otomatis mati. Nanti bisa Oke, bisa aja. Oke, siap. Ya, akan otomatis mati. Live stream-nya saya stop aja kali ya, sama Ya, Bu. stop Ya. record juga.